dari bilang nggak bisa kalau itu. Lu nggak boleh nolak. Nggak boleh. Karena emang nggak tahu. Lah, tapi kan lawannya beratnya iya makanya jauh. bingungnya gitu. Maksudnya kalau emang gue boleh nolak, kenapa gue harus bayar biaya penampilan ke pihak gitu. Jadi lo di pertandingan melawan Daniel Chandra ini lo terpaksa. Kemarin kan seorang Billy Pasulatan itu kan berhasil membuat KO seorang Brando Mamana. Si botak. Si botak. Kenapa lo panggil si botak? Ada apa nih? Aduh, jengkel bro, kesel. Hah, Pengennya lawan dia dulu baru lawan Billy gue. Gue paling gak suka nih orang tangil banget si botak nih. Buat Billy Pasulatan, saya nggak takut. Maksudnya takut dalam arti mau ekor naga, ekor singa, saya makan. Lihat aja. Saya cuma pesan satu, nikmati sabuk hari ini. Besok akan jadi kenangan. Zenwalk Adi Hariyato, representing from Tiger Shark, Ahmad Destroyer Sophia. What's up? Apa kabar? Baik. Gue masih kebawain Rogers gue. Gimana nih? Gimana, Kabar bro? nih? Alhamdulillah baik bro. Alhamdulillah baik. Sekarang nih denger-denger lagi stay di Jakarta nih. Iya, hampir 4 bulan sih di 4 Jakarta. bulan udah. Iya, Cukup lama sekali 4 bulan loh. Itu persiapan. persiapan. Oke. Persiapan apa? Ambil sabuk. Ambil sabuk. Jangan sambil ketawa-ketawa gitu dong. Aduh. Ambil sabuk. Wih. Jadi persiapan untuk title fight Title melawan Billy Billy Pasulatan. Wow. Gimana persiapan lo lawan Billy Pasulatan? Persiapan sih cukup sih menurut gua kali ini. Soalnya mungkin emang faktor PPKM diperpanjang dan persiapan juga makin hari makin cukup baik lah. Jadi makin panjang waktu makin maksimal menurut gua. Oke, jadi di sini lo mulai memiliki spare waktu yang cukup panjang ya jadinya. Siap. Tapi ngaruh nggak sih jadi lo ya ditunda, jadi males. Ngaruh Jadi kayak sih. kecewa. Aduh, panjang lagi gue udah siap fight nih. Tiba-tiba nggak jadi lagi, mundur lagi. Itu kayak ngeganggu apa ya? Psikis lo nggak sih? Bener sih, bener ganggu banget sih maksudnya. Udah bener-bener siap tiba-tiba diundur lagi kan. Tapi mau gimana lagi kan? Emang kondisinya kayak gini pandemi kan. Tapi yang penting jangan sampai ditunda aja. Soalnya udah siap banget kan. Nah, ini udah fix di tanggal berapa nih? Tanggal 28 28 Agustus. Agustus. Berarti 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. 3 minggu kita sekarang ngelakuin podcast di tanggal 4 Agustus. 4 Agustus. Yakin udah matang persiapan lo? 95% yakin. 95%. Wow, oke. Ya harus dong, harus memiliki keyakinan itu. Siap. Lo udah pelajarin gak sih si Billy ini kayak gimana gitu tipikalnya? Tipikal sih sama sih, maksudnya semua orang sih pasti balik lagi ke basic kan. Ya itu aja yang gue pelajari selama ini. Mungkin kayak basic dia apa gitu, antisipasinya di situ aja. Billy basicnya apa? Taekwondo. Sama. Oh, lo taekwondo juga? Dulu taekwondo. Oke, sampai sabuk apa? Sabuk hitam dan 1. Push. Sabam manggilnya dong. Janganlah. Sabuk. Masih coba-coba. Sabam Sofian. Aduh. Gue dulu juga pernah ikut taekwondo. Siap. Tapi gue sampai sabuk kuning doang. Aduh. Soalnya pas kenaikan sabuk hijau itu, gue patahin tangan orang. Wah. Jadi pas gue back kick, jempolnya patah. Gue back kick, dia maju. Dan kalau taekwondo kan nggak begini, Nggak, tangannya kan tangan begini. ke bawah. Gue back kick patah jempolnya. Plah. Sampai sekarang orangnya nggak pernah negur gue gara-gara jempolnya patah. Jislok. Kacau sih lu. Itu waktu gua kenaikan sabuk dari kuning ke hijau tuh di Kalimantan Timur, di Berau. Mungkin teman-teman masih inget kalau mungkin ada yang kenal di gua. Dulu pernah di Berau. Nah, di situ gue ikut tes di sono, tapi nggak jelas gue minta sertifikat sama sabuknya nggak keluar gitu. Kayaknya ajang bisnis doang waktu itu, nggak jelas.
Biasa sih kalau di taekwondo itu sabuk gampang. Mm-mm. Yang susah itu sertifikat. Sertifikatnya yang susah. Susah Oke, banget. jadi dapat sabuk sertifikat nanti Nggak tahu, gitu nggak jelas. hilang kan. Oke, ya. Tuh. Gue juga praktisi taekwondo juga dulu. Hmm. Waktu SMP gue mulai. Dan bela diri pertama gue juga taekwondo. Dan lo Sama. taekwondo. Sama dari SMK kelas 1. Lo mulai belajar bela diri SMK kelas 1. Kelas 1 itu taekwondo. Duluan gue bro. Iya. Gue SMP bro. Kan senior. Enggak. Tapi lo black belt, gue kuning cowok. Lo masih nyuruh gue push up tuh kalau kalau ketemu kalau di taekwondo lo Kalau nyuruh gue taekwondo. push up tuh. Kalau di MMA Kalau di MMA nggak pandang sabuk, Nggak pandang siapapun sabuk. bisa berkelahi di situ Berkelahi. ya kan. Lo tunjukin skill lo di situ. pastinya. Nah, kita balik lagi nanti bahas profil lo nanti. Siap. Kita siapin segmen khusus Siap. untuk profil lo. Nah, di sini kita akan kulik di seputar pertandingan lo menuju title fight gitu. Oke. Persiapan apa aja sih yang udah lo persiapkan untuk ke title fight ini? Persiapan sih makin kesini sih makin cukup keras sih menurut saya kan. Kan kadang jenuh itu nomor 1. Iya, betul. Jenuh itu yang harus dilawan. Kadang tapi mikir lagi nih sabuk kan udah di puncak, ngapain sih lo sia-siain kan? Ya udah sikat aja lah. Yang penting persiapan. Terutama fisik sih. Itu yang selalu gua pikirin. Fisik lo harus bener. Kalau fisik lo nggak bener, lo main kayak gimana pun, bagus gimana pun pasti kacau. Jadi lo sebelum mengalahkan lawan, lo tuh harus kalahin diri sendiri dulu. Ya, itu nomor 1. Melawan rasa malas. Rasa malas Iya. saat latihan sih. Itu yang bener. Itu momok di setiap fighter. Aduh, Atlet bukan fighter doang. atlet Berbagai atlet tuh ngalamin itu, titik jenuh. titik jenuh. Iya. Itu pun yang gua rasain sekarang. Nah, yang ketika lo jenuh kayak gitu tuh lo ngobatinya gimana lo? Ya, Cara balikin mood lagi biar lo semangat mood. lagi latihan gitu. kadang Apa yang istirahat aja sih. Istirahat paling telepon anak istri kan. Setelah itu kadang mikir lagi kan, ada orang yang harus kita bahagiain. Oke. Itu juga sih. Kalau emang nggak kayak gini mau gimana lagi gitu. Ya udah, semangat itu muncul lagi sih kadang. Udah itu aja sih kadang. Jadi orang-orang yang Support aja. yang bikin- ngebalikin mood lo itu orang-orang yang lo cintai lah Iya, ya, orang-orang pasti itu terkasih aja. ya. Jadi gunanya orang-orang yang sayang sama kita dan kita sayangin itu jadi mood booster lah ya buat Booster. jadi cambuk buat kita. Cambuk buat Gua kita. mau nggak mau harus ngebahagiain mereka gitu. Bener. Karena kalau bukan gue siapa lagi kan? Yo, Karena emang di keluarga tulang punggung gue jatuhnya. Oke, tulang punggung lo. Iya, karena ibu kan ngandelinnya cuma gue sekarang. Kakak-kakak gue udah nggak kerja kan? Ya, Lo berapa bersaudara sih? Sorry. 5 bersaudara. 5 Satu udah bersaudara. nggak ada. Lo anak yang ke Terakhir, paling bontot. bontot kan? Paling Iya. Terus gimana tuh? Beban lo kan berat nih untuk jadi tulang punggung keluarga. Bener, karena ya. lo harus menghidupin orang tua lo dan anak istri iya, lo. bener. Udah punya anak kan? Punya anak Umur berapa? 6 bulan. 6 bulan. Nah, lo ngidupin mereka dari fight aja atau ada yang lain lagi? Ya paling kalau nggak ada jadwal fight, yang ngelatih udah itu aja. Ngelatih. Dari fight dan ngelatih. Ngelatih. Cukup, bro. Enggak sih. Enggak. Oke. Tapi mau gimana Tapi lagi? ada aja ya. Ada aja. Iya kan? Rezeki nggak ada yang Iya. tahu. Iya, fighter tuh gitu. Hmm, Iya kan, mereka tulus aja ngejalaninya gitu kan. bener. Ngejalanin dunia fight itu tulus aja. Mereka nggak pernah mikirin besok tuh cukup apa enggak, tapi ada aja Ada ya aja. kan? Bener. Kita nggak Iya mikir. kan, kita nggak pernah nyangka gitu Nggak kayak pernah tiba-tiba nyangka. dapat rezeki dari mana Bener, gitu. bener. Selama kita fokus di fight dan intinya kita ikhtiar berusaha Ikhtiar, tuh bener. Karena kayak- kita jalanin ini ikhlas kan, kayak nggak ada beban. Rezeki juga nggak segan-segan ngasihnya gitu. Kadang mikir ya udah sih, gue nikmatin dunia gue kayak gini, pasti rezeki mah ada aja gitu. Selalu mikirnya kayak gitu. Nggak takut nggak makan, pasti ada aja. Di fight ini lo ada pernah nggak sih momen yang dimana lo lagi kondisi susah banget, drop banget di keuangan, tiba-tiba dapat rezeki teng gitu, pernah nggak apa gitu? Mungkin di pertandingan kemarin pas gua kalah, pertandingan lawan Daniel Chandra kan,
Daniel Chandra. Oke. Mungkin di situ gua kalah, tapi 50% bayaran dia ke gua. Itu pun bersyukur, kadang kesel juga sih, emang kesel sama diri sendiri kenapa harus kalah. Mungkin emang Tuhan mikirnya ya emang kalau lu harus kalah tapi lu dapat rezeki buat orang tua, anak istri, cuma ya sudah mau gimana. Dari situ sih bener, setelah dapat bayaran 50%, oh lumayan juga gitu, maksudnya buat ngasih orang tua, anak istri kebutuhan yang sebelumnya kan. Jadi itu rezeki yang nggak lo sangka-sangka. Bener, nggak dapet dari sangka situ. maksudnya, meskipun kalah tapi dapat yang wah gitu. Oke. Itu sih yang sampai sekarang nggak dilupain gitu. Itu kayak mukjizat banget gitu. Mukjizat ya. banget. Di saat lo ngarepin lo di situ harus menang dan kenyataannya lo kalah. Waktu itu kalahnya apa tuh? KO. KO ya. Karena Daniel Chandra kan opernya hampir 3 kilo. Oper 3 kilo. Yo. 3 kilo. 2,8 sih ingatnya. 2, hampir 3 kilo. 3,3. Kok bisa lolos? Iya. Makanya di situ kadang Oh itu make a deal. Make a deal kalau dulu tapi kan Iya. lo mau nggak nih over Iya. 3 kilo lo? bener. Kalau lo nolak sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Dan Cuma kan sah-sah aja. ada dari bilang nggak bisa kalau itu. Lo nggak boleh nolak. Nggak boleh. Karena emang nggak tahu. Lah, tapi kan lawannya beratnya Iya makanya jauh. bingungnya gitu, maksudnya kalau emang gue boleh nolak, kenapa gue harus bayar biaya penampilan ke pihak gitu. Sempet. Lah kan lo berhak di situ. Iya, Emang di makanya. kontrak apaan terisi Nah, apa? Setelah Lo lihat baca kontrak nggak tuh? baca kontrak sampai gue minta telepon kan, tolong dong kirimin kontrak dong, gue kesel nih, maksudnya pengen lihat dulu, ya kan dikirimin. Kok Cuma nggak boleh nolak gitu? di situ ada juga yang bayar penampilan itu lawan ke pihak wanita, Karena ya. dia Karena over, over. dia nggak konsisten dengan ininya, Ya kan, tapi dengan akadnya. mikir lagi kan, cuma karena di situ nggak enak juga sama pendamping, udah di karantina kan 4 hari di hotel kan. Tanya coach Vincent juga, itu pelatih pertama gua ya kan. Coach gimana nih? Ya udah, lu nya siap nggak? Ya siap sih siap, tapi mau gimana? Ya udah bismillah aja gitu. Kalau emang lu siap, yakin, ya udah, urusan menang kalah kan itu bonus. Ya udah bismillah aja jalanin. Tapi kan secara logika men berat bener. beda Berat men. badan beda. Itu nggak bisa dipungkirin power lebih gede. Power lebih gede. Kena Jadi jab aja tidur gua. Iya. Jadi lo di pertandingan melawan Daniel Chandra ini lo terpaksa. Terpaksa. Oke. Karena mikirnya kita udah persiapan capek gitu kan. Udah persiapan hampir 3 bulan deh. Kalau nggak salah, diundur 1 bulan ke depan gitu. Ya udah oke gitu. Tapi setelah masuk hotel, yang gue lihat gitu loh, orang-orang nurunin berat badan di hotel gitu, skipping latihan, dia enak makan gitu. Ya orang, yaudah gue nggak mikirin Baru itu. kelihatan badannya gede banget. Iya, nih, gue gitu. nggak mikirin itu, ya udah gue fokus tanding aja. Tapi pas lihat timbang badan, 55, men, gitu. men Bang. kata. Iya. Iya kita fighter tahu lah beda berat power ngaruh bro. Iya pasti gitu, makanya. Wih, gila sih. Mau nggak mau sih kemarin tuh terpaksa gitu. Lawan Daniel Chandra itu terpaksa bener. Lo kemarin udah coba konsul sama lawyer gitu, misalkan di kontrak nih gue boleh nolak apa enggak gitu-gitu? Ada konsul nggak? Sama siapa? Udah gitu? sempet nolak gitu, nggak bisa. Tapi kalau saya minta bayaran 70% bisa nggak? Kan maksimal 50% kan. Itu pun 2 kilo. Ini kan udah lebih kan dari 2 kilo kan. Lo minta dari Daniel Chandra lebih nih dari gitu. lebih dari 50 Lebih dari karena 50, udah lebih dari karena 2, melebihin apa maksimalnya kan, maksimal berat badan. Tetap nggak bisa. Ya udah mau nggak mau. Karena udah mikirnya udah karantina, kita di situ capek-capek. Misalkan nih, lo waktu itu nolak pertandingan, apa yang terjadi? Maksudnya dari pihak gimana kira-kira? Dari pihak ya udah nggak ada pertandingan, tapi katanya sih Lo didenda? denda, suruh bayar biar penampilan gua 50% kalau nggak salah. Lo kan harus ganti, tapi lo nggak dapat bayaran. Nggak dapat dari Daniel Chandra, jadi kok gue gitu? yang bayar. Lo yang bayar, dituntut bayar. Iya, makanya bingungnya di situ. Padahal kesalahan nggak di lo. Iya, makanya di kontraknya pada ada maksudnya. Bingungnya di situ. Makanya bingungnya di situ kan. Oke, itu ini keresahan fighter lah ya. Mungkin buat koreksi kita bareng-bareng nih. Mungkin ada yang perlu ditelaah lagi kali ya. Bukannya kita menggurui atau apa. Ini kayaknya kan harus kita belajar bareng-bareng lah untuk hal inilah. Itu pengalaman buruk gua sih bener. Maksudnya. Oke. Di situ kan pertama kali tanding sih. Di Swiss Bell itu pertama kali tanding, maksudnya. Karantina di hotel, maksudnya nggak boleh pertama nggak boleh latihan. Latihan pertama boleh di kolam renang kan. Terus hari kedua nggak boleh karena nggak boleh banyak kerumun kan. Yaudah latihan di kamar, lagi oper kan.
masih 2 kilo deh kalau nggak salah di situ. Ya udah latihan di kamar deh nggak apa-apa. Tapi setelah nimbang badan, kenyataannya apa? Bingungnya di situ, ya sudah. Dan di situ lo kalah hasilnya di ronde pertama. Itu perasaan lo gimana, bro? Ya kadang sedih sih maksudnya. Apa yang kita inginkan itu, gue persiapan capek-capek, pasti semua orang pengen menang dong. Iya. Mikirnya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu keadaannya. Buat kita kayak gini, nikmatin aja gitu. Tapi emang bersyukurnya dari situ emang cobaan banyak, maksudnya ada aja di belakang gitu. Tapi bersyukurnya, oh berarti gue dapet yang wah gitu. Meskipun orang-orang nggak tahu gitu. Ya, di balik dari semua itu ada rizki untuk Ada rezeki, yang Allah persiapkan untuk lo di situ ya. Ya itu tadi bayaran 50% untuk Daniel Chandra ke lo. Siapa? Oke. Kita memang nggak pernah menyangka memang ya. Benar. Allah tuh udah menyiapkan rezeki kita tuh di saat susah pun, saat hati kita hancur pun memang Pasti ada. ya itu kasih kejutan Allah kan lewat 50% itu tadi 50% tadi. Gimana perasaan lo waktu itu? Udah sisi lain hati lo hancur pas lo kalah, tapi lo dapat bayaran itu. Gimana tuh perasaan lo? Menurut gue sih imbang sih ya. Maksudnya imbangnya meskipun hati gue hancur. Maksudnya hancurnya itu dalam hati, wah persiapan gue sia-sia dong gitu. Tapi setelah gue lihat bayaran, ya mungkin ini gantinya buat keluarga gitu. Sekarang mikirnya apa ya? Gue bakal lakuin apa aja, yang penting keluarga gue bahagia, itu aja. Maksudnya selagi gue masih bisa bertarung, maksudnya sampai bener-bener tangan patah gue lakuin gitu. Intinya keluarga gue nomor satu itu. Intinya ada rezeki, gue pasti tahu mikirnya rezeki di mana aja gitu. Selagi kita mau ambil, kita mau berusaha, pasti ada aja gitu. Ya. Dan lo berusaha membahagiakan orang-orang terdekat lo lewat jalan tempur ini. Baku belah, baku hantam. Baku hantam. Ya. Sebenarnya kan yang disiapkan atau yang Cywar untuk melawan Billy itu kan Rustam Hutajulu. Tapi Tuhan punya kehendak lain sepertinya ya kan. Kehendak lain. Yang lo kayaknya diem. Loh, kok ketitle fight si Sofian ternyata punya kesempatan itu gitu kan. Bener sih. Kira nggak semua orang dapetin tiket itu kan. Nah lo gimana tuh? Bahagia banget. Tapi kemarin tuh sempet sempet ragu bro. Ragunya lawan Rustam gitu. Maksudnya udah kayak abang sendiri, teman sendiri. Lo ada ikatan emosional sendiri sama Rustam lah ya. Ya deket banget maksudnya. Kemarin aja waktu persiapan lawan Rio, lawan Daniel Chandra juga sempat persiapan di beat up bareng, bantu ya kan. Ya kan? Dia malah bantu pedingin lo gitu-gitu. Bener, di situ maksudnya kadang ragu juga sih maksudnya, tapi kita sempat nggak ada kabar itu. Kita dapat pesan buat tanding, jadwal tanding, dia pun sama, tapi nggak ada omongan gitu. Sampai kemarin diem-dieman lah ya. Diem-dieman, soalnya bingungnya siapa yang kagok nggak sih? Kagok maksudnya, siapa yang respon duluan nih ya kan, bingungnya. Kalau gua respon, bang ada jadwal tanding nah, lawan siapa, lawan lu ya kan. Kadang ragu ngomong gitu. Sampai ketemu di KX1 kan kemarin habis tanding kan di ruang tunggu kan ada anak beat up juga kan. Bang, gimana nih? Udah gue ngomong duluan deh. Gimana nih? Ya udahlah kita tanding aja. Yang penting lu atau gue yang maju, kita lawan Billy aja. Ya udah siap. Kita di atas musuh, Bang. Jadi gitu. Yang penting kita tetap saudara. Ya kan? Kita main cantik aja. Jadi kan lo nih main KX1 nih, kickboxing ya, di luar One Pride. Nah, tapi lo sebelum main kickboxing itu dapat jadwal ketemu Rustam. Dan Rustam ada di kickboxing itu. Ada nonton. Dia sebagai fighter juga apa? Enggak, sebagai cornerman. Oh, cornerman. Nah, di situ lo main. Nah, lo makanya ngobrol. Karena kalau kayak gini tiba-tiba kita ketemu di pertandingan kan bingung juga gitu. Iya, kayak pas ketemu canggung. Lo lawan gua lo. Iya, gimana nih ngomongnya? Mending sapa duluan kan. Iya kan. Kadang ragu juga, tapi ya udah gue samperin deh ya kan. Bang, gimana nih Bang tanggal
tanggal 28 tanggal berapa 16 atau 17 gitu. Gimana nih besok? Ya udah main cantik aja, nggak apa-apa nih, lanjut lah. Ya udah. Mau gimana lagi? Keren loh, itu sportivitas seorang fighter, perlu dicontoh. Jadi kita di luar ring ya Tetap saudara. kawan kita, temen, saudara. Ya kan, saling sapa, saling sapa. tegur, respect. Bener. Tapi di atas ring Nggak ada. baku cabut. Jauh. Nah, ini di pertandingan melawan Rustam itu kan nggak mudah kan. Bener nggak mudah. Selain lo mengalahkan dengan fisik, lo mental lo duluan Mental. kan di situ kan. Bener. Nah, di situ lo bisa akhirnya oke, kita baku cabut di ring. Itu gimana tuh? Yang membuat lo yakin untuk itu tuh apa tuh? Di ronde pertama sih yang gue alami ya. Hmm. Ronde pertama itu kayak gimana ya? Belas kasihan gue masih ada gitu maksudnya. Makanya di ronde pertama nggak ada gue mukul gitu maksudnya. Oke, di Nggak ronde 1 lo mukul nggak gua. mukul. Nggak mukul. Gue banting aja. Tapi mikirnya Andriawan yang komen. Ya lo ayo maju, ini tiket lo ya kan. Gue pikir juga. Masa sih tiket gue hilang gara-gara cuma sahabat, pertemanan gitu. Ini udah gue impimpin Lo harus selama profesional di Iya, sini. selama 2 tahun. Ya udah deh. Ya kan. Gua habis-habisan di sini. Makanya di ronde kedua gua nggak mikir lu teman gua, bukan lu bukan teman gua, lu musuh gua di atas itu. Ya udah. Makanya di ronde 2 lepas gua makanya. Lepas banget main. Ya udah di ronde 2 gua menang makanya. Menang kuncian di situ. Kuncian. Makanya di ronde pertama itu. Yang lo padahal diraguin sama submission lo gitu ya. Submit. Tapi lo malah bisa submit di situ. Aduh. Kadang mulut netizen itu kayak silet. Apa? Mulut netizen kayak silet. Emang netizen bilang apa? Sofian bilang kan, Sofian gak bisa main bawah tuh, apalagi kunci-kunci kan. Ya sudah lah, kita buktiin aja. Jadi yang aslinya mulut netizen kayak silet, di situ mulut netizen lo silet. Kalau ada kelihatan. Soalnya ini nggak Iya ada. dong, cara silet lo ke netizen tuh elegan men. Dengan lo berprestasi, Bener. ngebuktiin lo bisa submit di Octagon. Iya kan? Makanya, Itu cara lo elegan banget untuk mensilet mulut. soalnya kan netizen. kemenangan gue sebelumnya kan KO, TKO kan. Main bawah pun kayak gitu nggak bisa kunci apa. Ah, ini mulut netizen. Ada sampai yang DM gue kan. Bang, lu bisa main bawah nggak sih bang? Maksudnya, kok nggak pernah ngunci? Anjir, lu ketemu deh sama gue, ayo kita main bawah. Kadang kesel gitu. Maksudnya, anjir lagi persiapan ada yang DM kayak gini lagi. Iya. Kadang, Nah, si netizen sendiri tuh mengganggu lo nggak sih di misalkan fokus lo ke pertandingan, keganggu nggak? Misalkan ada netizen yang mencoba nih mengganggu lo. ganggu sih enggak maksudnya. Cuma risih aja gitu. Risihnya itu kadang tiba-tiba kan kita mengharapkan siapa yang chat kan, ya kan. Tiba-tiba ini orang nggak jelas ini chat. Karena gitu. Kalau ganggu kayak persiapan sih enggak juga sih. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Itu keren sih, langsung lo silet. Sil. Itu tuh masih ada netizen DM lo atau Nggak ada. komen lo negatif. Setelah gue menang Rustam, menangan Dengan kuncian nggak submit. ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Iya. Ya begitulah dunia bela diri, apalagi ini. Aduh. Ada downfallnya gitu loh. Bener. Ada masanya lo di atas, ada masanya lo di bawah. Di bawah. Dan lo harus siap itu. Harus siap bener. Itu bentuk kedewasaan kita. Jadi kalau apa ya? Ya berdasarkan pengalaman sih. Pengalaman. Karena apa ya? Setiap kita di mana titik berada, di situ ada pengalaman sih. Itu yang gue alamin meskipun. Dan kita harus ngerasain kalah, menang itu harus ngerasain. Karena kalau nggak kalah kita gak bakal belajar gitu. Jadi Gitu jumawa. kan? Kayak gue Kayak dulu. angkuh. Gue pernah ngalamin itu. 3 kali menang tidak pernah kalah. Wah, Waduh. ujung-ujungnya kalah. Tidur nyenyak. Ya. Itu kan jadi apa ya? Membuat kita jadi lebih dewasa sebenarnya. Pembelajaran gitu. sih. Dan satu lagi, gue jadi lebih kebal sama mulut-mulut pedas. Wish. Iya dong, jadi kayak Bukan sambal aja yang pedas. jadi gue ngadepin netizen ya suka-suka lo ngomong. Ocehan lo naikin gua. Silakan gitu, gue seneng sekali gitu. Gue welcome. Iya dong. Iya kan? Harus think smart. Oke, kita balik lagi ke pertandingan lo melawan Billy. Siap. Nah,
Apa sih istimewanya Billy di mata lu? Istimewa. Kayaknya nggak ada. Jadi Billy seorang champion, bro. Champion, bro. Emang semua orang tahu dia champion, tapi menurut gua nggak ada yang istimewanya dia. Cuma Nggak ada yang istimewa. kalau tendangan kayak gitu narecegi apa, gua pun bisa Udah biasa lah, lakuin. common lah. Kalau di taekwondo udah sering Heeh. gitu. Gitu maksud Ya lo kan? gitu. Iya, udah biasa. Semua orang bisa lakuin itu kalau emang orang itu taekwondo kan. Semua orang bisa itu lakuin itu gitu. Cuma emang apa sih? Mungkin keberuntungan sih. Dia Itu bilang benar. dia- Benar. Dia keberuntungan, tapi gue bilang salah, bro. Keberuntungan itu hanya ada orang yang mau mengambilnya, Iya. mencapainya, Berusaha. berusaha. Ya. Gimana lo beruntung kalau lo tidur aja? Nah itu Kalau diem aja, Diem kalau aja. pasif. bener. Keberuntungan datang buat orang yang mau berusaha. Berusaha dan kerja keras Iya. itu. Lo action, kalau lo nggak action ya gimana Makanya. keberuntungan datang. Ada. Iya. Gue tahu itu beruntungan ada gitu, Mm-mm. tapi buat orang-orang yang tidur malas-malasan, kayaknya nggak mungkin deh. Iya, betul. Itu kan sisi ininya ya. Sekarang sebaliknya nih. Kalau sisi kelemahan Billy Pasulatan lo lihat dari sisi apa nih? Kalau kelemahan sih, gue lihat bawahnya masih kurang. Bawahnya masih kurang. Weh, gua lihat nih di Sinergi, kan follow akunnya Sinergi BJJ kan. Dia udah Blue Belt. Belt. Ah. Hey, kemarin gua orange. Oh. Orange. Luta Livre. Luta Livre Jadi, dong. Orange Luta Livre versus Blue Blue Belt Belt BJJ. Yes. Oke. Kita lihat dong. Atas bawah lanjut, bro. Mm-mm. Kita lihat aja. Nah, lo tuh punya game plan khusus nggak nih untuk menghadapin seorang Billy? Kalau game plan sih pasti semua orang punya ya kan. Hmm. Tapi mungkin di pertandingan nanti gue bakal main panjang. Karena gue pikirnya gue nggak mau main 1 round 2 round. Gue harus mikirnya gue harus bisa main 5 round. Karena 5 round. Karena ini title fight. Karena gue mikirnya harus main panjang gitu. Jadi di sini lo latihan lo lebih Gila fokus sih, ke lebih gila. stamina. Stamina terutama. Ya, strength and conditioning lo harus siapin Harus bener-bener siapin memang. bener. Nah, di latihan lo yang untuk ngejar stamina lo biar kuat 5 round ini, apa yang biasa lo sering lakukan? Kalau biasa sih, kalau pagi program pagi di Tegersak sih fisik sih. Fisik. Utama. Oh, Bang Senin. Zuli, gokil sih bisa. Jangan ditanya programnya kalau pagi itu. Kalau belum muntah kuning, Aduh. belum berhenti. Udah muntah kuning aja masih disiksa. Siksa kan. Mau lu ketinggalan lari jauh pun diikutin di belakang. Itu yang gue alamin. Aduh. Sampai kemarin sempat ditanya waktu masuk ke Tegersa kan. Sopian paling jauh jogging berapa kilo? 10 kilo, Master. Kok ketawa, Master? Itu di sini minimal. Maksimalnya berapa? Maksimal 25. 25. Oh Tuhan. Itu lo jogging di mana 25 kilo? Kalau 25 kilo ini gue belum dapat sampai sekarang. Belum dapat. Oh, Paling 15, paling kemarin tuh 17 kilo. 17 kilo. Rutenya gila. Keliling Jakarta Selatan. Ragunan. Berapa jam lo hitung jamnya pasti dong? Berapa jam? Hampir 2 jam deh. Hampir 2 jam. Gue dulu juga sempat sih seminggu sekali gue lakuin itu. Dulu waktu masih di Siam Training Camp. Jadi jadwalnya seminggu sekali, tiap hari Sabtu itu jogging 2 jam. Santai aja, stabil aja, nggak pelan, nggak lambat. Nggak pelan, nggak lambat. Lambat sama pelan sama, Cok. Baru mau dijawab. Jadi selama 2 jam itu nggak kenceng, nggak lari yang kenceng, sama nggak pelan juga. Nggak pelan juga, bener. Jadi stabil aja. Nah, itu 2 jam. Ya bener sih, emang setiap Sabtu kita jalanin itu. Jadi kita Habis butuh itu lari kan, panjang juga buat endurance. Habis itu kan kita rest hari Minggu kan. Jadi lo udah confident banget dengan fisik lo yang sekarang ini. Dibilang fisik buat sekarang sih siap-siap. Cuma tinggal perbaiki game plan aja gitu. Game plan ya, tinggal lo masih godok game plan game plan dimatengin godok nih. aja. Kalau fisik ya emang tiap hari digodok gitu, tinggal game plan lebih digodok gitu. Kalau sama Master Zuli Silawanto, fisik lo nggak usah ragu deh, bro. Gak usah diraguin. Nggak usah ragu. Sampai muntah-muntah. Kemarin kan seorang Billy Pasulatan itu kan berhasil membuat KO seorang Brando Mamana. Si botak. Si botak. Kenapa lo panggil si botak? Ada apa nih? Aduh. Jengkel bro, kesel. Hah?
Pengennya lawan dia dulu baru lawan Billy gua. Oh gitu. Iya. Cuma emang udah dapat tiket mau gimana lagi. Tapi tahan dulu, kita ngomongin Brando nanti dulu. Ini Siap. dulu. Nah, gue mau nanya yang apa yang lo lihat dari seorang Billy bisa meng-KO Brando kemarin itu? Kan viral. Kalau dilihat sih emang satu sih jangkauan dia menang, bro. Menang jangkauan. Karena emang jangkauan dan Brando juga bingung. Kan jarak tembak orang itu jangkauan kan. Maksudnya kalau jangkauannya dia keukur terus, gimana kita masuk Wah, gitu. itu makan orang taekwondo. Iya. Taekwondo kan berdasarkan jarak. Jarak makanya. Salahnya Brando itu dia mainnya jauh gitu. Udah tahu pendek jauh lagi. Oke. Iya, harusnya dia rapat terus ya. Rapat Oke. maksudnya. Dia bukan nggak mau rapat, bro. Bingung Rapat juga. di ronde 1 dia Banting. kalah, ya kan? Dia didominasi sama Nah. Billy di ground fighting. Jadi orang dia mau masuk lagi udah ragu. Udah ragu. Jadi mungkin dia plan B. Pakai plan B jarak Jarak jauh. malah. Tidur nyenyak. Oke. Nah, lo lihat itu kan berarti kan istimewa dong seorang Billy. Istimewa bisa sih maksudnya. meng-KO gitu. Istimewanya itu bukan karena KO sih. Maksudnya istimewanya itu KO-nya di sama tendangan Naricegi kan. Naricegi. Karena nggak semua orang bisa KO dengan Naricegi. Taekwondo banget Taekwondo banget gitu. Karena nggak semua orang bisa gitu, ya kan. Mikirnya, oh, gue antisipasi tendangan ini. Karena dia bakal lakuin, gue bakal tahu. Nah, kan. Lo punya target apa nih untuk Billy? Lo ada apa ya? Target meng-KO seorang Billy Pasulatan gak sih? Ada pasti. Ada. Kita lihat aja, makanya buat Billy sih hati-hati aja. Maksudnya kuat-kuatin rahang aja gitu. Oh, lo bidik di rahang nih ya. Rahang. Karena kalau di taekwondo dia kuatnya di kaki, bro. Ya. Karena selalu dia mainnya tumpuan. Kalau emang dia di rahang itu buat petinju. Ya kan? Kalau rahangnya pasti kuat-kuat itu petinju. Kalau taekwondo kuat rahang. Oh, lo pede dengan boxing lo nih ceritanya. Karena lo berhasil menghook seorang Muhaimin KO gitu. Enggak juga sih, pede enggak. Pede sih buat diri sendiri wajar gitu ya, maksudnya. Perlu. Perlu maksudnya. Kalau buat besok sih pede aja gitu. Mau main kaki sih gue udah siap juga sih, maksudnya orang sama-sama taekwondo gitu. Meskipun dia udah lari ke Muay Thai, ke boxing, tetap aja basic awal nggak bisa hilang. Betul sih, kalau Nggak udah bisa- capek itu back to basic pasti. Basic lagi. Stylenya, permainannya yang ronde satunya cantik, ntar ronde 2 udah berubah, ronde 3 udah balik lagi ke basic, awal. nggak bakal bisa. Iya, bener Basic itu. awal nggak bisa Itu dihilangin. kayak naluri gitu nggak sih? Naluri bener. Spontanitas ya. Karena bela diri apa yang lu pertama lakuin pasti itu lagi gitu. Oke, pasti kalau teknik khusus lo udah punya lah untuk meng-KO seorang Billy Pasulatan ini ya. Ada dong, pastinya. Udah lo persiapkan dah. Persiapan. Gak mungkin Itu kita selalu gue ulang tiap hari teknik itu. Karena lebih baik ngulang 1000 kali daripada ngulang 1 kali. Ya iyalah. Ngulang 1000 kali nggak? Itu hasilnya bakalan lo kuasain kalau 1000 kali. Iya. Kalau 1 kali mah nggak diulang, sekali udah. Udah. Kapan ngulangnya? Makanya. Itu udah tahu jawabannya. Aduh. Oke, jadi lo lagi terus mengulang-ulang yang Bener. teknik rahasia lo Teknik ini ya. rahasia gue. Sama sih, gue juga kemarin pas sempat berangkat ke Thailand itu, ya gue ulang-ulang itu dan kejadian di ring, men. Karena Itu emang itu yang gue latih. mindset Gua sih ulang, jatuhnya ulang, ke gua mindset. ulang. Dia kan? Iya. Jatuhnya ke mindset kita. Kayak latihan, anjir gue tiap hari lakuin ini. Karena Iya. pertandingan bakal keluar ya itu gitu mindsetnya. Dan nanti di pertandingan itu akan kita ketemu sendiri selahnya, momen itu bahkan kita keluarin gitu loh. Bener. Teknik itu kita keluarin pas di pertandingan, pasti akan ada kesempatannya, ada celahnya di situ gitu loh. Bener. Apalagi kita udah mempelajari lawan. Bener, jalan. Seperti apa kira-kira gitu kan. Sama mindsetnya kayak kemarin lawan Rustam gue. Gue nggak ada maksudnya mikir gue mainnya baku pukul udah gitu. Ya kan, main boxing aja. Tapi kan emang tiap hari gue latihannya takedown, banting. Mindsetnya keluar sendiri gitu. Gue nggak lakuin itu. Gue takedown kayak nggak ngerasa. Takedown aja udah. Jadi sebenarnya apa yang lo latih di tempat latihan itu, ya itu yang keluar di Itu yang pertandingan. keluar pertandingan, benar. Ini kan kalian dari basic yang sama nih, taekwondo. Siap. Nah, kira-kira nanti di gambaran di lo aja ya, pertandingan akan berjalan lebih dominan di stand up atau ground nih?
Kalau dibilang lebih dominan stand up pasti stand up. Ya, karena Ya kan? basicnya taekwondo. Karena basicnya taekwondo dan gue pun sekarang udah larinya ke MMA bukan taekwondo lagi karena pelajarinya MMA gitu. Meskipun dia mau ajak main bawah ya gue siap aja gitu ya kan. Tapi gue bakal ajak dia main atas terus gitu. Stand up. Stand up. Karena gue bakal buktiin siapa yang lebih kuat di atas itu aja. Seru sih, gue kebayang ini base taekwondo dua-duanya dan bener-bener memang menari-nari di oktagon dengan style taekwondo. Gue penasaran juga gitu seperti apa pertandingan kalian nanti. Bukan balet kan? Itu bisa kita bilang tarian loh, bela diri. Bener Itu sih. kan gerakan. Gerakan. Kalau nggak salah lo sempet bilang nih Hmm. kalau striking Billy tuh masih kurang rapi gitu. Bener Itu sih. gimana menurut lo? Karena apa ya? Kelihatan banget sih bro. Cara pukul dia kayak anak baru gitu. Oh, kayak anak baru. Dia cuma ngandelin kaki menurut gua ya kan. Hmm. Maksudnya kalau lu udah jadi champion ya lu benerin lah, rapiin lah pukulan lu ya kan. Boxingnya maksudnya. Boxingnya gitu. Maksudnya kalau emang tendangan sih gue topin gitu. Karena emang lu udah jago gitu. Tapi masa lu mau ngandelin tendangan aja gitu ya kan. Tangan lu aja masih kayak gitu maksudnya. Kalau kita buktiin aja besok tangan siapa yang lebih rapi, lebih bagus. Itu aja. Kita lihat nanti ya. Kita lihat. Oke, jadi lo ngeliat sebenarnya masih ada celah lah di Ada celah. sisi boxingnya Billy. Bener. Oke. Soalnya kurang banget menurut gua. Kita balik lagi ke pertandingan Billy Pasulatan melawan Brando. Pada saat itu Billy berhasil meng-KO dengan teknik narecagi. Nah, lo melihat teknik narecagi ini seberapa efektif sih kalau dipakai di MMA gitu? Kalau efektif sih gue lihat bagus sih maksudnya. Karena itu tendangan tipu-tipu. Fake ya? Tipu-tipu. Ya, tipu-tipu dulu. Karena pancing dulu pancing dulu ke kaki kan. Tapi kalau buat power 60 itu udah cukup. Kalau kemarin sih Billy emang dilihat sih hampir 70-80 dia lepas semua karena emang dia mungkin dia latih tiap hari itu ya kan. Tapi kalau buat gue sih gue bisa antisipasi itu. Kita lihat maksudnya. Karena udah biasa gitu tendangan taekwondo kayak gimana sih. Ya kan? Jadi narecagi yang kemarin Billy lancarkan ke Brando tuh biasa aja. Biasa aja. Oke. Ya. Tadi kan lo udah sempet ngomongin botak-botak. Oh. Nah, kita balik lagi nih ke botak-botak. Siap. Ini apaan nih botak-botak nih? Kayaknya ada sesuatu yang Ada dendam. ada sesuatu yang seru gitu Seru loh. nih. Apa nih? Botak. Apa tuh botak? Lo ngatain gua, mentang-mentang gua botak kali ini. Aduh. Bukan Master Juli juga ya. Ya kan pelatih lo botak juga masalahnya. Hati-hati. Enggak, ini yang botak tapi kecil ya. Oke, botak tapi kecil. Bukan lo juga. Wah, mau tapi. di shaming. Oke, Ya, gimana tuh? Penasaran sih maksudnya sama Brando ya kan. Sama Brando lo Bener. penasaran. Penasaran banget maksudnya. Apa yang bikin lo penasaran? Penasaran sih entertain dia dapat nomor 1. Oke, gaya entertain Brando. Brando ya kan. Apalagi tendang-tendangan yang muter ya kan. Tapi- Itu tendangan muter ke gua maksudnya. Oke. Enggak maksudnya kayak apa sih? Gua nggak suka sama tangilnya aja sih. Gak suka sama tengilnya Brando. Karena di posisi kemarin kan kita tanding bareng kan. Waktu dia lawan Daniel Chandra, gua lawan Muaimin. Dia sosok ngurusin hidup gua gitu loh. Maksudnya Emang apa? Gimana ngurusin lo nya? ngurusin hidup gua dalam hal timbangan itu udah sama aja ngurusin hidup orang dong. Maksudnya meskipun gua masih oper gitu, ya kan gua yang tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab sendiri. Ngapain dia ngomong-ngomong, "Bang, ngapain sih lu? Berat badan masih oper. Besok udah nimbang. Lu ngapain ngurusin gitu?" Oke. Itu yang gua dia kesel. sapa lo gitu. Iya di pas timbang berat badan waktu malam gitu. Kan ada timbang badan kan waktu atlet habis latihan timbang ya kan. Gue paling gak suka nih orang tangil banget sih botak nih. Kadang lihat aja sih. Lihat aja Oke, sih. lo lagi susah-susah nurunin berat badan. Iya, dia ngomong kayak gitu lagi. Dia dengan santainya Anjir, udah mati. bilang seperti itu. Bener. Oke, Aduh. dan itu membuat lo gua harus lawan lu gitu. Iya, gue langsung ngomong. Ah. Lawan kalau nggak salah Master deh, tapi kan Master lagi di kamar kan. Master Gua Juli. Master Juli, cuman sama Andriawan sama di situ kan gue cuma bilang, Hmm. nih gue kalau menang lawan Muaimin, gue tantang di kamera, Hmm. ya kan.
Ku tantang langsung. Dan lo waktu pertandingan itu Menang KO menang KO lawan dengan Mohemin. hook ya. Dan Langsung gua tantang di kamera. kayak gimana tuh lo nantang waktu Ya itu? kan, Brando, ayo sinilah kita buktiin siapa yang lebih kuat gitu ya kan. Jangan banyak bacot, gue nggak suka gitu ya kan. Oke, lo Gue gitu di juga kamera. iya maksudnya kan banyak kan apa fans dia yang ngomong, wah orang-orang kayak gini menantang Brando, ayo let's go maksudnya. Kalau ada jadwal gitu, gue udah minta kok ke pihak OnePlay, cuma pihak OnePlay belum ngasih gitu. Kita lihat aja kalau emang gue dapat sabuk, gue nantang Brando, lihat aja. Gue pengen nantang Brando habis dapat sabuk. Kalau emang gue dapat sabuk, amin ya kan. Gue bakal tantang. Lo ngapain nantang kan lo dapat sabuk? Hah? Lo kan misalkan udah punya sabuk nih. Ngapain lo nantang? Lo kan ditantang. Kan dia mau turun ke 48. Gue tantang yang 48. Oh, si Brando mau turun ke 48. Iya, katanya. Oke, kenapa dia mau turun ke 48? Mungkin geger otak tidur. Kenapa? Efek tidur geger otak. Efek tidur dia nggak mau balik lagi Nggak ke mau balik 52. lagi ke 52. Trauma gitu maksudnya. Trauma mungkin. Oh, karena powernya gede-gede di 52. Iya. Mungkin gitu. Oke. Makanya aduh. Mikirnya kan lu di 52 aja kalah. Maybe yes, maybe no nih bener juga sih. Iya. 52 aja lu kalah gitu. Lu turun ke 48. Kalau kalah buat apa gitu, lu pensiun. Di 48 ada Ade Permana. Jangan lihat Mentari Huasong. tuh keras. Wah, itu amazing juga itu Aduh. orang tuh. Keras dia juga. Gue belum pernah lihat dia tanding kalah Gua di pernah. mata gua. Gak usah lihat dia tanding kalah. Cobain sparring dia sama dia. Cobain Gue sparring. pernah sih tek-tekan sama dia tuh. Tek-tekan. Wah, kacau sih itu. Kacau kan? Kacau. Selama gua berkecimpung di dunia bela diri nih ngeliat dia, belum pernah gue liat dia kalah di event apapun. Makanya. Di mata gua langsung loh ya, yang gua tahu ya. Ini nanti aku udah beberapa kali janjian sama Mentari Huasong nih, belum ini aja nih, belum sempat kesini aja waktunya nih karena lockdown ya udah Lagi gitu. fokus juga dia kan. Jadi nih lo sebenarnya ada penasaran melawan Brando sebenarnya. Lo Brando. minta sebelum ketemu Billy lo mau lawan Brando. Iya. Tapi lo malah ketemu Rustam. Ketemu Rustam benar. Malah dikasih sama Rustam kan. Mikir lagi kenapa gua harus pilih, kenapa dikasih Rustam kan gua mintanya Brando. Lo cywarnya ke Brando. Brando, gua minta Brando gitu. Ya kan. Cuma kan nggak tahu apa kan, sama orang kadang pendengarannya kurang baik kan. Kadang Siapa yang pendengarannya kurang baik? ya kadang semua orang juga kan. Semua orang. Oke, iya. Kalau nggak salah lu belum siap lawan Brando kan. Oke. Dari ada orang yang ngomong kan. Oh, Ya udah deh kita lihat aja nanti maksudnya. Oh, itu oke, ada pihak yang ngomong gitulah ke lo lah, intinya lo belum siap lawan Brando. Iya mungkin. Dan Apa sih akhirnya istimewanya diputuskan Brando Rustam Utajulu. lawan Rustam benar. Jadi kan kemarin lo udah sempet cywar ke Brando. Siap. Nah, si Brando sendiri ada ngerespon cywar lo nggak? Nggak ada. Cuma Nggak satu. Dia likein foto gua. Maksudnya apa tuh like tuh? Kan Makanya. love, like kan love. Iya makanya. Mungkin minta berdamai Minta kali. berdamai kali. Damai begitu. Aduh. Pertanyaannya dia nggak fallback gua. Oke. Ya kan. Kalau gua sih berteman sama siapa aja, follow aja ya kan. Iya. Ya kan. Tapi tiba-tiba nih orang likein foto 1 2. Terus semenjak gua dapat jadwal lawan Billy, kenapa ini dia orang selalu pantau? Oke. Aduh. Kamera tersembunyi sih. Stalker. Ada stalker. Nah, iya. Sekarang kita balik lagi ke Billy Pasulatan. Lo ada pesan-pesan khusus nggak sih untuk seorang Billy Pasulatan di pertandingan nanti? Buat Billy Pasulatan, saya nggak takut. Maksudnya takut dalam arti mau ekor naga, ekor singa, saya makan. Lihat aja, saya makan. Ya kan, mau tendangan apapun kita uji kita. Kamu punya tendangan taekwondo, saya juga punya. Mau baku pukul hayu. Kamu blue bell, BJJ, orange Luta Lipre. Kita lihat. Saya cuma pesan satu, nikmati sabuk hari ini, besok akan jadi kenangan. Lihat. Oh. Oke. Cuman satu kata. Ngeri. Jadi ekornya mau dimakan. Jadi sebuntut dong. Sebuntut.
Sop buntut naga Bener. sama singa tadi lo bilangnya. Sop buntut singa. Karena Rasanya gimana? enak. Nanti ceritanya habis tanding ya. Enak bener. Nanti habis tanding ceritain Iya, rasanya ada sop sabuk buntut kan ya. di sini. Oh, nanti kalau lo menang sabuknya taruh sini. Taruh sini. Pas podcast. Iyo, pastinya. Oke. Kita lihat pertandingannya nanti seperti apa. Siap. Saksikan terus podcast Zenwalk karena setelah ini kita akan bahas profil seorang Ahmad Sofyan. Biografi Ahmad Sofyan, mulai dari dia kenal bela diri sampai dia menantang sabuk. Zenwalk. Oi!